Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mauli Nabila, NIM 22810222. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 7A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Lugah Nafsi. Tugas ini merangkum makalah kelompok hasil presentasi saya sendiri, yaitu kelompok 6 yang membahas tentang pemerolehan bahasa. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemerolehan bahasa. Bahasa yaitu alat utama manusia untuk berkomunikasi, dan kemampuan bahasa mulai berkembang sejak anak lahir. Proses anak menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu disebut pemerolehan bahasa. Proses ini sangat kompleks karena melibatkan kematangan biologis, kemampuan berpikir atau kognitif, serta interaksi sosial. Para ahli meneliti pemerolehan bahasa untuk memahami bagaimana anak bisa mengerti dan menghasilkan bahasa secara alami. Pemerolehan bahasa adalah proses alami ketika anak menguasai bahasa ibu melalui interaksi langsung dengan lingkungannya, tanpa instruksi formal. Berbeda dari pembelajaran bahasa yang terjadi saat mempelajari bahasa kedua. Menurut Chair, ada dua proses utama. Yang pertama itu ada kompetensi, yaitu kemampuan internal memahami tata bahasa. Yang kedua ada performansi, yaitu kemampuan mengungkapkan atau menghasilkan bahasa dalam komunikasi nyata. Chomsky menambahkan bahwa anak memiliki kemampuan bawaan atau LAD yang otomatis memproses bahasa berdasarkan 3 komponen, yaitu sintaksis, semantik, dan fonologi. Pemerolehan bahasa juga membahas bagaimana otak memproses kata, struktur, dan makna ketika anak belajar berbicara dan memahami tuturan. Lalu selanjutnya yaitu teori-teori pemerolehan bahasa. Di sini ada 4 teori. Yang pertama ada teori nativisme, yaitu menurut Chomsky. Teori nativisme yaitu anak terlahir dengan perangkat biologis bernama LAD. Yang kedua ada bahasa berkembang secara alami karena manusia sudah memiliki kemampuan bawaan untuk berbahasa. Lalu yang kedua itu ada teori behaviorisme atau Skinner. Bahasa dipelajari melalui kebiasaan dan anak meniru ucapan orang dewasa lalu diperkuat dengan ujian atau respon positif. Yang ketiga ada teori interaksionisme. Bahasa berkembang melalui interaksi sosial, orang dewasa menjadi pembimbing dalam perkembangan bahasa melalui ZPD atau Zone of Proximal Development. Lingkungan sangat menentukan bagaimana anak menggunakan bahasa. Lalu yang keempat itu ada teori kognitivisme. Perkembangan bahasa mengikuti perkembangan berpikir anak. Anak baru bisa memahami bentuk bahasa tertentu ketika kemampuan kognitifnya sudah berkembang ke tahap yang sesuai. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap pemerolehan bahasa. Yang pertama itu tahap pralinguistik dari 0 sampai 12 bulan. Tangisan, ocehan, atau bubbly. Anak mulai merespon suara dan meniru bunyi dari lingkungannya. Yang kedua itu ada tahap satu kata atau holofrasis, yaitu dari 12 sampai 18 bulan. Itu anak mengucapkan satu kata yang mewakili satu makna kalimat penuh. Contohnya mama dan minum. Lalu yang ketiga ada dua kata dari 18 bulan hingga 24 bulan. Anak mulai menggabungkan dua kata, contohnya mama makan atau adik tidur. Lalu yang keempat yaitu ada tahap pengembangan tata bahasa dari 2 sampai 5 tahun, yaitu anak mulai membuat kalimat lengkap dan kompleks, sudah mampu menggunakan kata kerja, kata ganti, dan struktur kalimat dasar. Yang kelima, ada tahap kompetensi penuh, itu dari umur 5 tahun. Bahasa anak berkembang mendekati orang dewasa. Kosakata bertambah pesat dan kemampuan sintaksis semakin matang. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama itu ada faktor biologis, itu kematangan saraf dan organ berbicara menentukan kesiapan anak menerima bahasa. Yang kedua ada lingkungan sosial, yaitu interaksi verbal yang sering dan berkualitas membuat anak lebih cepat menguasai bahasa. Yang ketiga ada motivasi dan kebutuhan komunikasi, yaitu semakin anak ingin menyampaikan sesuatu, semakin cepat bahasanya berkembang. Lalu yang keempat itu ada faktor budaya. Cara masyarakat berbicara, pola penghasuan, dan kebiasaan komunikasi mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Jadi pemerolehan bahasa adalah proses alami yang dimulai sejak lahir, sebagai hasil interaksi biologis, kognitif, dan sosial. Bahasa memiliki sifat simbolis, produktif, dan dinamis, sehingga selalu berkembang mengikuti budaya dan lingkungan. Teori-teori pemerolehan bahasa menjelaskan bahwa perkembangan bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan, tapi juga oleh interaksi sosial, perkembangan kognitif, dan pengalaman berkomunikasi. Dengan demikian, pemerolehan bahasa menjadi proses penting dalam membentuk kemampuan komunikasi dan perilaku sosial manusia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.